أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tawasulan dan juga zikir, serta kita tolabul ilmi yang berkaitan dengan oleh-oleh Isra Mi'raj, yaitu melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wallahu a'lam bimuradih. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa aqamus salata, dan yang mengerjakan salat, yang mendirikan salat, wa atuz zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Allah yang maha besar, ya. Jadi bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Dengan apapun mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena sudah kuat keimanannya. Di samping sudah kuat keimanannya, lalu melaksanakan amal-amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat berjemaah bagi orang dewasa, laki-laki yang balik, ya, ini merupakan perintah. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatu rajuli ma'al jama'ati khairun min sholatin arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan." Ini luar biasa, ya. Salat seorang laki-laki berjemaah, salatu rajuli ma'al jama'ati, salatnya seorang laki-laki dengan berjemaah, khairun, lebih baik, min salatin arba'ina sanatan, daripada salat 40 tahun, fi baitihi munfaridan, di dalam rumahnya sendirian. Jadi salat berjemaah bagi seorang laki-laki lebih baik daripada salat sendirian di rumah selama 40 tahun, tekaduhan luar, ya, dibandingkan dengan satu waktu berjemaah. Sedangkan orang tersebut sholat di rumah selama 40 tahun, kalah dengan satu kali sholat berjemaah. Karena laki-laki jangan sampai sholat di rumah, ya. Jadi ancamannya sangat berat. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini imam yang tiga, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini mengeraskan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid, tidak dianggap sholat. Tapi bagi Imam Syafi'i
lebih ringan. La sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Sah sah, cuman hanya 1 derajat dibandingkan dengan sholat berjamaah 27 derajat. Seandainya diundi, barang siapa yang sholat berjemaah mendapatkan 27 juta, sedangkan sholat di rumah hanya 1 juta, pasti orang akan berlomba-lomba sholat berjemaah. Kenapa? Karena kelihatan pahalanya. Karena ini gaib, nanti di akhirat pahalanya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kabarul abdu lis salati yaqulu ta'ala lil malaikati irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi hatta ya'budani tahiran fatakhudhul malaikatu dzunuba kullaha fa idza faragal abdu minas salati taqulul malaikatu ya rabbana anu'iduha 'alaihi fa yaqulu ta'ala ya malaikati la yaliqu bi karami illal 'afu qad ghafartu khotoyahu. Ini salat bisa menghapus dosa semuanya. Ya. Kita rumasa banyak dosa lah. Tapi dengan salat insya Allah dihapus semua dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabarul abdu lis salati." Apabila seorang hamba takbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar ya, lis salati, untuk melaksanakan salat, yaqulu ta'ala, maka Allah berfirman lil malaikati, kepada seluruh malaikat-malaikat, irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi, angkatlah wahai malaikat-malaikatku dosa-dosa hambaku ini dari kedua pundaknya, hatta ya'budani tahiran, sehingga ia menyembahku dalam keadaan suci. Fatakhudhul malaikatu dzunuba kullaha, maka malaikat-malaikat tersebut mengambil semua dosa-dosa hamba yang sedang salat. Fa idza farigol abdu minas salati, maka apabila seorang hamba selesai salat, selesai mengerjakan salat, taqulul malaikatu, maka berkata malaikat yang telah mengambil dosa-dosa si hamba yang sedang salat, ya Rabbana anu'iduha alaihi, wahai Tuhan kami, apakah dosa-dosanya dikembalikan kepadanya lagi? Maksudnya dosa yang tadi diambil dikembalikan kembali. Fayaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, la yaliqu bikarami, tidak layak bagiku dengan kemurahanku, illal afu, kecuali ampunanku. Qad ghafartu khotoyahu, maka sungguh aku telah mengampuni dan memaafkan hambaku ini dosa yang lalu dengan dosa yang akan datang. Jadi kalau kita rumasa banyak dosa, banyak sholat, insya Allah. Dalam kitab Isal Ibad diterangkan, innal abda idza qama yusalli atabidzunubihi kulliha fa wada'at ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama rafa'a sajada tasaqatat anhu dzunubuhu. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 12 ya. Rasul bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama, apabila dia berdiri, tegak berdiri, yusalli, untuk melaksanakan salat, atabidzunubihi kuliha, maka dikumpulkan semua dosa-dosanya. Fada'at ala ra'sihi wa atiqaihi, maka dosa tersebut ditaruh atau diletakkan di atas kepalanya dan di atas dua pundaknya. Fakullama rafa'u sajada, maka tatkala si hamba tersebut ruku dan sujud, tasaqatat anhu dzunubuhu, maka gugurlah, rontoklah semua dosa-dosa yang ada pada dirinya. Alhamdulillah, dengan adanya salat kita akan diampuni semua dosa-dosa kita.
Ya, jangan sampai kita putus asa di rahmat Allah ya. Insya Allah kalau kita sering melaksanakan salat, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Yang pertama kali diwajibkan atas umatku adalah salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Dan yang pertama kali diangkat dari amal-amal mereka adalah salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Dan yang pertama kali yang ditanya dari amal-amal mereka adalah salat yang 5 waktu. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Maka apabila salatnya baik, maka diterima semua amal ibadahnya, dan apabila salatnya jelek, asal-asalan, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima, gugur, sayang ya. Kita selalu ikhtiar dengan thalabul ilmi. Insya Allah dengan thalabul ilmi semua kekurangan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan salat ya yang 5 waktu, tentang asal usulnya nanti insya Allah malam Jumat akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.